Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial peta kebencanaan atau peta rawan banjir. Nah, kali ini saya akan membuat peta rawan banjir Provinsi Banten menggunakan ARCI 10.8. Langkah pertama, kita add data terlebih dahulu ke file, kemudian add data, kemudian kita cari filenya. Kita cari folder file yang kita simpan. Kita add, kita buka, kemudian kita masukkan data curah hujan, rainfall, relief, dan soil. Kita add. Nah, di sini merupakan wilayah Provinsi Banten yang akan kita analisis ataupun akan kita scoring peta kerawanan banjirnya. Lalu langkah berikutnya, kemudian kita melakukan scoring. Yang pertama, kita ke relief, lalu kita klik kanan, kemudian open attribute table, kemudian baru kita akan melakukan scoring. Kemudian kita tambahkan kolomnya di table option, kemudian kita klik, kemudian kita add field. Nah, di sini kita beri nama score soil. Tipenya soft integer, kemudian kita oke. Lalu kita mulai melakukan scoring. Nah, scoring ini kita tidak boleh asal-asalan teman-teman. Maka kita melakukan scoring itu bisa menggunakan acuan jurnal yang berkaitan. Di sini kita akan melakukan scoring relief ya, berarti kemiringan ataupun lerengnya. Nah, jadi teman-teman nanti akan mencari beberapa jurnal yang berkaitan dengan peta rawan banjir. Nah, kemudian kita langsung memberi skornya. Kita mulai dari editor, kemudian kita start editing. Nah, ini kita isi sesuai dengan acuan jurnal teman-teman, jadi tidak sembarangan. Nah, misalkan di sini dari acuan jurnal saya lebih dari 40, yakni karena saya akan melakukan scoring 1-5, jadi nanti teman-teman mencari jurnal yang berkaitan dengan peta kerawanan banjir itu skor 1-5 juga teman-teman. Kemudian misalkan di sini saya sudah menemukan jurnalnya, kemudian di sini kita beri skor 1 sesuai dengan jurnal, sampai seterusnya teman-teman. Nah, setelah kita melakukan scoring sesuai dengan acuan jurnal, lalu kita tambahkan kolom lagi teman-teman. Kecil, namun karena yang tidak bisa, kita bisa stop terlebih dahulu bagian ininya, karena kita tadi sudah melakukan scoring, save, kemudian kita add field, kita beri nama bobot. Nah, bobotnya teman-teman bisa lihat di acuan jurnal teman-teman. Kita klik ini soft integer, kemudian kita klik OK. Nah, untuk saya menemukan jurnal yang berkaitan dengan relief, mencantumkan bobot 20 teman-teman. 20. Nah, sampai seterusnya nanti diisi 20. Nah, setiap langkah-langkah dari scoring, kemudian nanti akan dilakukan pembobotan, kemudian akan dilakukan total keseluruhan dari scoring. Nah, teman-teman harus mencarinya ataupun acuannya itu dari beberapa sumber, misalnya jurnal, karena itu merupakan acuan untuk kita bisa memasukkan angka-angka pada tabelnya. Nah, ketika sudah, kemudian kita save, kemudian kita tambahkan kolom lagi teman-teman. Nah, di sini kan sudah tadi pembuatan, kemudian kita save, kemudian kita stop editor, kemudian kita melakukan tambahan kolom. Nah, tambahan kolomnya di sini kita tambahkan total relief. Total relief. Nanti tipenya sebentar juga, kemudian oke. Nah, kalau misalkan muncul kayak gini teman-teman, karena namanya kepanjangan atau terlalu panjang, jadi kita bisa sesuai dengan
acuan dari artisnya, misalkan disarankan untuk melakukan namanya ini. Oke, kita yes. Nah, ini kan kita sudah melakukan scoring, kemudian melakukan ada bobot. Nah, kemudian total ini hasilnya dari skor dikali dengan bobot teman-teman. Kita klik pada klik, kita klik, bentar. Nih, kita klik, kemudian kita kalkulator, kemudian kita yes, kemudian kita skor dikali dengan bobot. Kemudian kita oke. Nah, ini merupakan skor skor total dari reality teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan beberapa langkah ini, langkah scoring, langkah pembobotan, dan total melalui beberapa data lainnya teman-teman. Dari sudah, kemudian kita landform, soil, dan curah hujan. Teman-teman bisa melakukan langkah tadi untuk melakukan scoring, kemudian pembobotan ataupun bobot, dan total dari scoringnya dari handphone, soil, curah hujan. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan scoring, pembobotan, dan total dari skor dikali bobot, bisa kita lihat di sini saya sudah melakukan scoring, pembobotan total pada handphone, kemudian pada saya sudah melakukan scoring, bobot, dan totalnya, kemudian pada soil juga sudah saya lakukan analisisnya, kemudian curah hujannya pun sudah saya lakukan. Nah, setelah kita melakukan scoring, sudah menemukan bobotnya dan sudah menemukan totalnya, maka langkah selanjutnya kita ke intersect dengan cara kita search. Kalau misalnya di sini kalian di dada, kita bisa ke ini. Nah, kemudian kita ketik intersect maksud saya, intersect. Kemudian kita pilih intersect analysis. Nah, di sini muncul, kemudian kita input datanya dari hasil kita yang sudah melakukan skor, bobot, dan totalnya. Kemudian kita masukkan 4 data tersebut, curah hujan, landfall, reality, dan soil. Kemudian kita add. Lalu kita foldenya samakan ya teman-teman. Kemudian kita di sini tulis intersect. Kita save. Nah, kemudian kita oke. Nah, kita tunggu teman-teman. Kita tunggu hasil intersect-nya teman-teman. Nah, ini tanda kalau misalkan kita melakukan intersect-nya berhasil teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjumlahkan seluruh total dari landfall, relief, soil, dan curah hujan dengan cara klik kanan, open attribute table, lalu kita ke tambahkan kolom, add file, kemudian kita tulis jumlah total, kemudian short integer, oke. Kalau misalnya kepanjangan kita bisa singkat, jumlah total, oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi satu kolom kelas rawannya. Kelas rawan. Kemudian kita pilih teks, karena kita akan melakukan keterangannya. Nah, jika sudah, di sini, kemudian dari jumlah total, kemudian kita akan menjumlahkan seluruh total dari CH, landform, kemudian relief, dan soil teman-teman. Nah, klik atas, klik di sini, kemudian kita klik ke kalkulator, kemudian yes, lalu kita masukkan total dari kita yang sudah hitung teman-teman. Nah, sudah kita samakan sesuai dengan acuan jurnal. Kemudian kita tambahkan total CH, curah hujan, total handphone, kemudian total relief, kemudian yang terakhir total soil. Nah, kemudian kita klik OK.
Nah, teman-teman, karena di data saya data tertingginya yakni 420 dan data terendahnya 60, maka 420 dikurang dari data terendah saya yakni 60, yakni 360. Kemudian saya akan membagi 5 kelas. Nah, karena kita akan melakukan pengkelasan, yakni 5 kelas. Nah, kemudian kita bagi nih, teman-teman. 160, ini termasuk ini pembagian kelasnya sesuai dengan data kalian dan hasil dari bagi kelas tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan pembagian kelasnya sesuai dengan hasil teman-teman. Nah, teman-teman, setelah saya bagi beberapa kelas menjadi 5 kelas, seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya, jangan lupa kita save datanya. Lalu, langkah berikutnya, kita akan melakukan simbologi, teman-teman, dengan cara klik kanan pada Intersat, kemudian Properties, kemudian Kategories, kemudian kita pilih di sininya kelas rawan, lalu Add Value. Nah, kalau misalkan teman-teman warnanya tidak ingin diubah, bisa teman-teman misalkan kelas rawan kita beri warna dark rawan ya, maksud teman-teman, warna hijau 2, kemudian kita pick garisnya, kemudian sangat rawan kan tinggi, teman-teman, maka kita akan beri warna merah, sangat rawan merah. Kemudian rawan identiknya dengan warna orange. Oke, kemudian kurang rawan kita beli warna hijau muda. Kalau misalkan teman-teman ingin mengganti warnanya, teman-teman. Nah, jika sudah, maka kita klik OK, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, hasilnya. Nah, langkah selanjutnya, kita akan melakukan layout. Alangkah baiknya ketika kita akan melakukan layout, ini masih kelihatan petanya nih, teman-teman. Peta yang bukan analisis, maka kita uncheck terlebih dahulu. Nah, lalu kita ke file, kemudian text and institute, kemudian kita pilih kertasnya yakni A4, kemudian landscape, kemudian OK. Lalu kita ke insert, kita ke view, kemudian layout view. Nah, lanjut kita akan melayout petanya, teman-teman. Alangkah baiknya kita harus sesuaikan skalanya, teman-teman. Misal kita pakai 1 juta. Ini saya akan memakai skala 1 juta. Agar petanya rapi, teman-teman bisa menggunakan beberapa garis pinggir, teman-teman, agar peta kalian nanti terlihat rapi. Nah, di sini saya akan menggunakan garis pinggir dulu, teman-teman, agar peta yang dihasilkannya rapi. Ya, kemudian saya akan membuat rektangular yang besar, kemudian kita color, kemudian sini out. Yang biasanya bagian pinggir itu 3 menurut saya. Nah, alangkah baiknya ketika kita akan melakukan layout itu harus dipahami, gitu, harus dihayati, teman-teman, karena nanti akan bagus. Nah, saya biasanya menggunakan garis biru seperti ini. Teman-teman bisa menghapusnya atau gridnya, terserah teman-teman, tapi saya biasanya menggunakan gridnya supaya bisa mengatur komposisi bagian susunan tengahnya, bagian yang lainnya gitu. Nah,
Nah, ketika tidak sesuai, maka dikira-kira aja teman-teman buat garis pinggirnya agar nanti peta yang akan kita hasilkan itu bagus dan rapi menggunakan garis tepi seperti ini. Nah, kemudian kita buat gridnya properties, kemudian new grid, kemudian next, kemudian di sini biar tidak terlalu dempet, kita bisa atur. Ini saya memberi jaraknya itu 20, 20, kemudian next, next, kemudian stylenya kita pilih, ini left, right-nya kita checklist, kemudian kita ukurannya kita perbesar dan oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika petanya kurang ke tengah, kita bisa menggunakan simbol pen ataupun tangan. Nah, dan lagi menggunakan tanda panah. Nah, ketika sudah, langkah selanjutnya kita akan membuat legenda teman-teman. Dengan cara kita beri garis terlebih dahulu, kemudian kita di sini akan membuat legendanya. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini kita new color, kemudian kita buang misalnya. Nah, nanti langkah selanjutnya teman-teman bisa memberi beberapa nama petanya, kemudian skalanya, taninya, kemudian legendanya, kemudian insertnya, dan nama kalian teman-teman. Nah, teman-teman di sini saya sudah melakukan beberapa bagian layout kayak seperti judul ini peta kerawanan banjir. Kemudian di sini ada arah mataharinya, kemudian di sini ada skalanya. Saya memakai skala yang di sini 1:1 ya. Kemudian di sini ada skala barnya, kemudian legendanya, kemudian di sini ada data frame-nya. Nah, data frame ini akan saya beli grid atau garis tepinya dan juga grid lagi. Kemudian teman-teman bisa menggunakan gridnya apa saja, namun saya akan menggunakan grid yang pertama. Kemudian di sini karena kalau misalkan tadi kita menentukan jarak yang sesuai dengan garis, maka akan bentuk seperti ini, tidak rapi. Maka kita akan memperkirakan jaraknya. Coba kita jaraknya itu 20 ya. Kemudian stylenya sama seperti yang peta besar. Kemudian di sini, kemudian kita pilih left dan right. Oke, bisa kita lihat. Nah, kalau misalkan gridnya terlalu besar, maka teman-teman bisa mengaturnya kembali teman-teman. Kita ke style, kemudian properties, kemudian kita atur intervalnya, kita misalkan langsung 50. Nah, seperti ini teman-teman untuk data frame-nya. Nah, jika sudah, langkah terakhir, yakni kita akan memberikan nama. Kita klik kembali, kemudian kita ambil logo, kita pasang logo, kita cari logo FT itu harga, karena saya kuliah di sini teman-teman. Nah, kalau misalkan ini terlalu kecil, teman-teman bisa mengubah besarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita bisa dulu. Kita logonya kita turunkan ke bawah. Kemudian kita beri grid ya.
kita kira-kira. Nah, ini kita kembali supaya petanya itu rapi teman-teman. Saya menggunakan gripping para birunya grid ya, atau garis atau batasnya. Nah, di sini belum selesai teman-teman. Kita akan memberi warna. Kita akan memberi warna. Nah, background frame-nya kita pilih warna biru. Lalu petanya kita sesuaikan. Misalkan di sini saya akan memakai 1:18 juta. Nah, kemudian kita geser petanya. $14 juta juga bisa. 15 juta aja deh. 15 juta kita petanya sudah. Kemudian kita geser kembali. Nah, ini kan belum rapi teman-teman, maka kita akan atur ulang. Nah, jika sudah, kemudian kita tambahkan alamat anginnya teman-teman. Teman-teman bisa dari atas, kemudian kita copy paste, kita turunkan. Nah, lalu kita klik insert, kemudian skala. Nah, teman-teman, kita klik. Nah, teman-teman, jika teman-teman tidak tahu bagaimana dari awal, dari judul sampai yang lainnya, teman-teman bisa melihat tutorial saya sebelumnya, teman-teman. Kemudian kita taruh, kita sesuaikan, teman-teman. Kita zoom. Ini kita bagus. Kemudian kita sudah muncul. Kita sesuaikan dengan sebelumnya ukurannya. Kita bisa ke bawah. Kita zoom kalau misalkan tidak rapi. Kita geser. Nah, kawannya sudah 12. Nah, jika sudah, maka kita akan memberi judul di bagian atasnya, yakni kita beri nama video tamu insert. Oh ya teman-teman, jangan lupa kita save petanya terlebih dahulu agar tidak hilang. Sini kita save terlebih dahulu supaya kita kerang banjir. Provinsi Banten. Oke, udah di save nih. Kemudian selanjutnya kita akan memberi nama kita ke teks. Mau klik ya, kemudian Soleha, kemudian kelasnya 5U, kemudian timnya,
kemudian mata kuliahnya. Aplikasi sistem informasi geografis. Nah, sudah. Jika tanda kebesaran kita kecilkan. Kita rapikan dulu. Nah, kita rapikan biar terlihat lebih jelas cukup ya. Nah, kemudian ini garisnya, karena ini garis kita potong sedikit. Nah, sudah. Kemudian di bawahnya kita beri lagi body kita, kemudian nah, tahunnya 2022 saya. Nah, yang terlalu besar kita bisa sesuaikan. Cukup, kita bisa memperkecil. Kita bisa memperkecil ukuran di sini, kita bisa sedikit saja. Sedikit sabaran kalau misalkan kita akan melakukan itu dan analisis juga. Nah, baru kita sesuaikan sini, terusnya kemudian kita kontak lagi, ini kita ini kita copy dan ini tadi kita sini, kemudian kita copy. Nah, seperti ini. Lalu kita akan memasukkan database-nya. Coba. Nah, kita tunggu. Nah, ini kita sudah memasukkan data wilayahnya di peta. Nah, seperti ini teman-teman, hasil analisis peta kerawanan banjir Provinsi Banten dari mulai skor, kemudian bobot, dan total keseluruhannya. Nah, jika sudah kita save, kemudian kita save, lalu kita ekspor. Nah, nanti teman-teman bisa save-nya, baik itu dalam bentuk JPEG ataupun PDF. Kita satukan sama filenya. Sini peta kerawanan banjir. Ini JPEG. Kita save. Nah, mungkin seperti itu teman-teman tutorial peta kerawanan banjir atau peta bencana banjir dari Provinsi Banten yang sudah saya scoring, bobot, dan total keseluruhannya. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.